Bismillahirrahmanirrahim. Kakak, sebelum kita mulai, boleh silakan yang mau menyiapkan teman-temannya dulu. Ya, boleh Kak Humaira. Get ready, get ready. Concentrate, concentrate. Let's pray together. Let's pray together. Doa sebelum belajar dan doa lapang dada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Apa kabarnya kakak di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ustazah. Oke, yes, Allahu Akbar. Sehat semua ya. Kakak yang sayangi. Udah siap belajar hari ini? Siap ya. Sebelum kita memulai, saya mau tanya dulu teman-teman. Ini hari ini hadir semua teman-temannya? Enggak. Ada yang nggak hadir? Berapa orang? Satu. Orang siapa? Faiza. Berapa Faizernya? Sakit. Neneknya meninggal. Meninggal. Ya, berarti kalau asalnya sudah meninggal. Dan bisa bergabung lagi sama kita. Kakak, pekan lalu kita udah membahas tentang kebudayaan di Indonesia kan? Iya. Oke. Apa aja sih kemarin tuh yang sudah kita pelajari tentang kebudayaan Indonesia? Tentang baju adat di Indonesia ya. Apa aja tuh? Apa? Rumah adat. Oke, terus apa lagi? Makanan khas. Makanan khas. Apa? Tarian-tariannya. Oke, kalau kita ke yang daerah kita nih, kita tinggal di mana nih sekarang? Jambi. Di Jambi. Kalau di Jambi rumah adatnya apa? Rumah panggung. Rumah panggung. Kalau makanan khasnya? Tempoyak. Tempoyak. Pernah makan tempoyak semua nih? Pernah. Ada yang pernah, ada yang enggak? Enak enggak? Enak. Enak ya. Yang belum pernah mau cicip? Nanti boleh dicicip ya. Oke, nah hari ini kita di luar dulu karena pembelajaran kita yang tema kemarin udah selesai. Kita masuk lagi nih ke bab selanjutnya, materi yang baru. Nah, kita akan ngobrolin tentang apa ya? Tentang apa? Tentang energi hari ini. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang energi, Ustazah minta teman-teman dulu coba kalau yang sekarang nih kita rasakan di luar. Yang apa sih sekarang nih rasanya di luar? Panas terus apa? Berangin. Ya benar. Nah, kita mau ngobrolin energi. Kira-kira kalau dari yang apa kita bahas tadi itu termasuk energi atau enggak? Kalau panas energi apa tuh? Dari cahaya matahari, benar. Terus kalau ini tadi yang kita rasakan angin, itu termasuk energi. Oke. Kalau misalnya nih, coba deh lihat di belakang kita nih banyak-banyak pohon. Kalau pohonnya ini jatuh, kira-kira karena apa? Angkat tangan. Ada ya? Karena berangin. Karena berangin tiup angin ya. Nah, terus kalau Kak angin kencang, benar Kak Safa? Karena kehendak dari Allah, masya Allah benar kehendak dari Allah. Karena kan Allah bilang ya di dalam Al-Quran tidak ada yang satu daun pun jatuh dari rantingnya kecuali itu atas izinnya Allah ya, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Benar, masya Allah mantap. Nah, tadi katanya bilang karena angin. Secara ilmiahnya teman-teman ya, selain dari Allah ya, kalau secara ilmiahnya memang itu karena dia sudah kering dan dihembus angin, makanya dia jatuh. Nah, angin itu kan termasuk dalam energi tuh.
ya kan? Nah, kira-kira kalau jadi panas, terus angin yang kita rasakan tadi, itu kira-kira bisa habis nggak? Bisa. Kalau Allah berkehendak, kalau sudah kiamat ya habis. Kira-kira angin itu bisa memunculkan energi yang lain lagi nggak? Bisa. Seperti apa tuh? Tangan. Ada ngomong. Energi listrik gimana tuh? Apa kak saya? Mulai kincir angin terus Lalu diolah menjadi listrik. oh masya Allah, pernah kak saya lihat kincir angin? Pernahnya nggak secara langsung. Lihat di mana? Di TV gitu. Oh di TV, ya benar mantap. Terus kalau selain angin terus matahari, energi apa lagi kira-kira yang kalau teman-teman tahu? Benar dari air. Terus apa lagi kira-kira? Kira-kira kalau limbah makanan itu bisa jadi energi juga nggak? Bisa, benar. Terus em, kalau misalnya nih tidak ada energi listrik aja, coba apa yang terjadi kira-kira? Kehidupan kita akan jadi susah. Seperti apa tuh susahnya? Mati lampu, mati lampu, Si lampu gimana rasanya kalau rumah kita nggak ada lampunya? gelap banget. Gelap banget. Enak nggak? Iya. Nggak enak ya. Makanya kita kalau supaya energi ini tidak habis, gimana caranya? Hemat, dihemat dan lalu dikelola lagi. Benar dikelola lagi, dihemat gitu ya. Oke, nah kalau kita nanti kita mau lihat lagi lebih lanjut, ya sekarang kita sesi ini kita cukupkan, kita masuk ke kelas kita. Oke ya? Oke kakak, kita lanjutkan. Tepuk satu, tepuk satu. Oke, mulai sekarang kita mau nonton dulu. Sebelum itu silakan dikondisikan tempat duduknya. Boleh bukunya ditutup aja. Karena sudah ada video, silakan teman-teman tonton. Ya, dan lihat apa sih yang ada di video ini. Oke, silakan ya. Silakan dilihat. Kira-kira dari apa yang kalian tonton tadi, apa informasi yang teman-teman dapatkan? Katakan Kak Hana, gimana? Benar, bisa berarti karena benar, ya, seperti itu. Ada lagi? Kata ya? Benar, soal karena itu terus berubah pemasukan energi yang akan habis dipakai terus, sedangkan kita tidak memperbarui ya.
atau beberapa menit. Teman-teman udah baca, terus saya nyiapinnya sebenarnya dua ya, energi terbarukan sama energi tidak terbarukan. Jadi nanti ya kalian jawabnya ya sesuai ini aja. Kalau ada yang dapat energi tidak terbarukan ya berarti jelaskan energi tidak terbarukan. Kalau yang dapat energi terbarukan berarti jelaskan energi yang terbarukan. Gitu ya? Oke. Baik kakak, sudah selesai dibaca? Nah, siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah dia baca? Boleh. Silakan. Kata ya, boleh. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara alami. Oke, mantap. Terus apa lagi? Seperti sinar matahari, Hmm. angin, Ya. air, Ah. biomasa, Benar. dan panas bumi. Oke, mantap. Ada lagi yang mau menyampaikan? Siapa yang? Oke, Kak Hana. Energi yang tidak terbarukan disebut energi fosil. Energi fosil. Oke, sudah apa tuh energi fosil tuh, Kak? Energinya termasuk minyak bumi, Minyak bumi, alam, gas alam. uranium, dan biomasa fosil. Oke, benar. Teman-teman sudah baca semua, sudah tahu jenis-jenisnya? Mana yang energi terbarukan sama energi yang tidak terbarukan, tahu? Oke, kalau energi yang terbarukan, energi yang seperti apa? Energi yang bisa diperbarui lagi, bisa diolah lagi menjadi energi yang lain. Kalau energi yang tidak terbarukan, energi yang tidak bisa diperbarui dan tidak bisa menjadi energi yang lainnya, gitu ya. Karena itu energi yang tidak terbarukan itu seperti bensin, gitu ya, batu bara, itu tidak bisa kalau sudah diambil terus menerus, lama-kelamaan habis ya kita tidak bisa menggunakannya lagi. Nah, yuk coba dilihat di layarnya. Tebak ya, ini gambar yang energi bisa terbarukan atau yang tidak bisa dibarukan. Kita membuat isi. Ini Kak. Janda bersemangat. Tangguh berprestasi di semua aku ini. Silakan memotong rambut dan sejumlah tujuan 4. Nah, sekarang kita punya misi ya teman-teman tentang energi tadi. Kita akan membuat sebuah apa ya namanya kampanye. Kampanye hemat energi. Siap? Siap. Nah, kita punya karton. Silakan teman-teman dengan kelompoknya membuat slogan ya tentang hemat energi. Satu kelompok satu. Nah, jadi nanti di dalamnya yang akan kalian presentasikan bukan hanya bersama kelompok kalian, tetapi ke kelas yang lain. Nah, jadi silakan dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Nah, sekarang akan tangannya. Nah, kata Rasulullah ketika berkumpul 2 atau lebih di antara kalian, pilihlah satu untuk menjadi ketuanya. Angkat dulu tangannya.
Angkat dulu tangannya, diputer-puter. Satu, siapa yang jadi ketua? Oke, sudah ketuanya. Sudah yang sepakati di kelompok ini siapa ketuanya? Kak siapa? Wow, bagus banget. Untuk buktinya ya. Oke, iya sih Kak ya. Hello. Hello. Hai. Nah, udah selesai. Oke, kalau udah selesai, Ustazah akan melihat dulu yang sudah kalian buat ini. Ada poster untuk kita sama-sama mengkampanyekan hemat energi. Udah siap untuk kampanye hemat energinya? Iya. Siap. Siap. Kalau nggak siap berarti kita siap-siap dulu. Oke. Anak soleha. Lagi baru-baru ya ustazahnya. Anak soleha. Oke, nah sekarang karena teman-teman udah selesai nih membuat poster untuk mengkampanyekan hemat energi, sebelum kita ke kelas yang lain, kelasnya satu orang satu berkelompok aja nanti kelasnya. Satu kelas ya. Satu kelompok. Iya, satu kelas. Nah, sebelum kita ke kelas, kita akan mengapresiasi dulu, akan melihat dulu, mendengarkan presentasi awal dari teman kelompok kita yang lain. Nah, jadi ini Ustazah akan memberikan satu bundel sticky note, ya, satu kelompok satu. Nanti satu orang di kelompoknya, ya, yang tetap memegang poster dan menjelaskan apa sih yang udah dibuat, ya. Nah, yang lainnya itu ke kelompok yang lain mendengarkan presentasi dari kelompok yang di sebelahnya. Paham? Nanti pada saat kalian melihat kelompok yang lain, silakan dibuat hasil dari apresiasi kalian di sini. Boleh bentuknya apresiasinya apa saja kira-kira apresiasinya? Jempol atau apa lagi?
mematikan lampu setiap tidak dipakai lagi. Bisa? Bisa. Oke, terus yang kedua apa lagi kira-kira? Apa? Nah, untuk menghemat energi juga kita saya kasih misi yang kedua ya. Untuk menghemat, tadi sudah ya detektif listrik. Yang kedua adalah apa ya? Matikan saklar. Tahu nggak saklar itu yang mana? Yang mana? Yang buat lebih Nah, iya. Jadi kalau saklar itu kalau tidak dipakai lagi dicabut. Misalnya nih ngecas HP atau mungkin kipas angin. Kalau kipas anginnya nggak hidup, itu harus dicabut. Gitu. Ya, terus yang ketiga adalah hemat air dan hemat listrik. Gitu. Nah, jadi apa yang mau teman-teman lakukan di rumah nanti? menghemat listrik. Menghemat listrik. Terus apa lagi? Hemat air. Hemat energi. Energi apa saja yang mau dihemat? Energi air, Listrik ya. Terus yang mati lampunya kalau nggak dipakai lagi gitu ya. Kenapa sih kita harus hemat energi di rumah, Kak? karena tidak bayarnya mahal. Agar tidak membayarnya mahal. Agar dia bayarnya mahal. Apa lagi? Karena persediaan lebih menipis. Benar, karena persediaan energi di bumi ini menipis. Medina. Benar, biar nggak ada krisis energi. Energi yang akan diperbarui itu ya akan terus disesuaikan, bisa terus dibarukan atau tidak. Nah, kalau misalnya nih tanya satu-satu dari teman-teman yang akan dilakukan di rumah untuk upaya hemat energi apa? Coba kalau dari Sakina. Terusnya ya. Oke. Elektronik, benar. Benar, jangan lama-lama ke elektronik. Nah, kemudian teman-teman udah bisa nih bagaimana mengupayakan hemat energi di rumah. Dia tinggal dilakukan saja. Kenapa sih kata Allah ya kita itu harus menghemat? Karena kita Allah tak suka sesuatu yang mubazir, dan kita di sini ya teman-teman itu diciptakan Allah sebagai khalifah, sebagai khalifah apa? Pengemban amanah di bumi, pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita selaku pemimpin yang Allah ciptakan, kita harus menghemat, kita harus menjaga bumi